we will continue to the next presenter, Mr. Ahmad Riyad Maulidi from UIN Banjarmasin. So he will present his paper now. So time is yours, Mr. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Dr. Reza Fahmi atas kesempatannya. Yang terhormat host, kemudian Bapak Chair dan panelis-panelis lain serta para hadirin yang berbahagia. Mungkin di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Kak, Pak? Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sini saya ingin mempresentasikan karya tulis dengan judul Khalifah di Zaman Modern, Kajian Islam Wasatiyah. Nah, pembahasan ini berangkat dari anggapan-anggapan yang terlalu ekstrim mengenai khilafah. Ada yang terlalu melarang, bahkan ada yang terlalu menghalalkan secara berlebihan. Nah, jadi di sini akan dibahas bagaimana sih konsep khilafah yang bisa diterapkan di zaman modern, yang mana sistem ini akan mengacu kepada salah satu unsur dari Islam, yakni moderat. Nah, jadi diawali di tahun 1924, yakni ketika Presiden Republik Turki kala itu, ketika dia sudah diubah menjadi Republik Turki, beliau mengumumkan bahwasanya khilafah itu dihapus dari pemerintahan Turki. Nah, jadi kemudian setahun setelah itu, setelah pengumuman penghapusan khilafah dari Turki, itu keluar lagi buku karangan Syekh Ali Abdul Razik dengan judul Al-Islam wa Usul Al-Hukum. Jadi di sana buku tersebut menjelaskan bagaimana persepsi negatif tentang khilafah. Bahkan beliau menjelaskan khilafah itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Itu menurut Syekh Ali Abdul Razik. Ya, walaupun dalam penelitian lebih lanjut, buku ini bukan karangan Syekh Ali Abdul Razik, justru karangan para orientalis barat. Namun terlepas dari situ, ditambah lagi fenomena-fenomena penghapusan organisasi terlarang yang menekankan sistem khilafah, maka hal ini akan mewarnai persepsi negatif tentang khilafah. Ya, jadi jangan sampai masalah-masalah ini akan memberi pengetahuan kepada kita bahwa khilafah itu negatif. Nah, jadi bagaimanapun juga hukum yang telah Allah tetapkan, hukum yang telah ada di sejak zaman Nabi Muhammad itu masih bisa diterapkan. Jadi khilafah di zaman modern. Nah, mungkin seperti itu. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka. Nah, diawali dengan definisi khilafah. Jadi jika didefinisikan, khilafah itu kalau dari literatur yang saya ambil itu terdiri dari 4 pengertian. Jadi dia merupakan sistem umat Islam yang terbentuk secara spontan setelah Nabi Muhammad meninggal. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan umum, general leadership for all Muslim. Jadi kepemimpinan umum seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, yang mana dia menerapkan sistem syariat Islam. Nah, kemudian yang ketiga, khilafah juga diartikan dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam. Jadi di mana pemimpinnya itu dipilih oleh rakyat dan rakyat berhak untuk meluruskannya, kemudian menentangnya dan memakzulkannya jika memang terbukti pemimpin tersebut menyimpang. Kemudian yang keempat, khilafah diartikan dengan lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum dalam melaksanakan undang-undang, yang mana undang-undang tersebut ya dilandaskan hukum Islam. Nah, dari pengertian di sini akan ditemukan beberapa unsur penting dalam khilafah, yakni kepemimpinan setelah Nabi Muhammad, kemudian dipimpin oleh khalifah yang diangkat oleh umat, kemudian yang ketiga adanya sumpah setia
kepada khalifah. Kemudian yang keempat, rakyat itu berhak meluruskan, berhak menentang atau memakzulkan. Dan yang kelima, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, itu ketika kita kupas pengertian tentang khilafah. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip khilafah. Jadi supaya kita mengenal, jadi kita bahas tentang khilafah. Yang pertama, not tyrannical, tidak zalim. Kemudian fair, adanya prinsip adil. Kemudian based on discussion, segalanya didasarkan pada musyawarah atau diskusi atau demokrasi lah. Kemudian equality, persamaan derajat, bahwasanya semua manusia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah yang bertakwa. Kemudian obeying leaders, taat kepada pemimpin, adanya ketaatan kepada pemimpin, baik pemimpin dalam artian orangnya ataupun undang-undang, terlebih lagi peraturannya. Nah, kemudian meminta bantuan kepada orang yang terpercaya dan tanggung jawab pemimpin. Nah, ini prinsip-prinsip yang dijalankan oleh sebuah khilafah. Nah, kemudian tujuan dari khilafah tersebut adalah dia akan menegakkan keadilan di antara manusia, upholding justice among the people, menerapkan keadilan. Kemudian yang kedua, melindungi orang lemah dan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, dari penjelasan ini mungkin yang agak negatif ketika khilafah ini akan diterapkan di Indonesia adalah prinsip Islamnya. Karena prinsip Islam itu hanya satu agama. Nah, jadi ketika Indonesia mempunyai beberapa macam agama, maka ciri dari khilafah bahwasanya penerapan prinsip Islam ini haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Namun, ketika khilafah ini kita ambil hakikatnya saja dan mengambil prinsip-prinsip utamanya saja, tentu prinsip-prinsip ini akan sesuai dengan ideologi yang diinginkan oleh Pancasila. Jadi, misalnya tujuan tentang keadilan, tentu itu sudah disebutkan dalam undang-undang, misalnya seperti pasal 28 ayat 1, kemudian tentang musyawarah, itu sudah ada di pasal 28 ayat 3, dan sesuai juga dengan sila keempat. Kemudian prinsip persamaan, itu sudah ada di pasal 27 ayat 1, dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh khilafah, sehingga sangat berlebihan jika kita katakan khilafah itu tidak bisa sama sekali diterapkan di negara Indonesia. Nah, yang menjadi analisis di sini adalah ketika khilafah itu mempunyai various definition, mempunyai definisi yang bermacam-macam, maka khilafah tersebut muncullah pertanyaan. Jadi, apakah ia itu keharusan atau ia tidak boleh sama sekali? Nah, itu. Apakah dia harus dilaksanakan? Apakah ia tidak boleh dilaksanakan sama sekali? Jadi muncul pertanyaan seperti itu. Nah, karena khilafah ini tidak ada ketentuan mutlak dalam Al-Quran, tidak ada sistem, tidak ada aturan yang qat'i di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana unsur-unsur pemerintahan itu diterapkan, maka sah-sah saja jika inti dari khilafah itu kita ambil. Nah, sehingga di sini ada muncul bentar. Nah, ini. Then can Indonesia where the majority of the population is Muslim with the ideology of Pancasila? Jadi apakah Indonesia itu bisa menerapkan khilafah jika mayoritasnya itu Muslim dan berideologikan Pancasila? Apakah bisa menerapkan sistem khilafah? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya ketika yang kita ambil adalah intinya saja, bukan nama khilafah, karena yang dianggap negatif itu adalah nama, penamaan khilafah. Sehubungan khilafah itu tidak mempunyai nama jelas, maka bisa saja. Nah, terlebih lagi tujuan dari yang ditetapkan oleh khilafah itu sama dengan tujuan yang diinginkan oleh ideologi Pancasila. Ada adil, musyawarah, demokrasi, kemudian persamaan derajat, itu sama. Nah, sehingga persepsi-persepsi negatif tentang khilafah itu janganlah sampai mewarnai. Nantinya ketika kita berpersepsi negatif, sangat-sangat negatif tentang khilafah, maka nilai-nilai moderat itu tidak akan tertanam. Jadi ketika kita bisa memandang sesuatu dengan nilai moderat, maka kita tidak memandangnya dengan sangat jelek dan tidak pula memakannya mentah-mentah. Jadi tidak terlalu memandang negatif dan tidak terlalu memakan mentah-mentah. Tidak terlalu menolak dengan khilafah, tidak juga langsung diterapkan di Indonesia. Jadi ketika khilafah itu diterapkan di Indonesia tentu akan menimbulkan perpecahan. Kenapa? Yang pertama karena khilafah tidak ada nas qat'i. Yang misalnya nanti akan ada banyak ulama A seperti ini khilafah, B seperti ini. Nah, sehingga memang khilafah tidak bisa diterapkan secara mutlak.
Tetapi ketika inti-intinya saja diterapkan ke Indonesia, dia akan berusaha mencapai tujuan yang diinginkan oleh ideologi Pancasila tersebut. Misalnya dalam hal ekonomi yang menginginkan kesejahteraan bagi rakyatnya, tidak memperoleh keuntungan pribadi, itu kan juga dicita-citakan oleh Pancasila. Kemudian juga dalam hal potong tangan misalnya, bahkan menurut suatu penelitian, ketika hukum potong tangan ini diterapkan, maka ini akan mampu menekan kasus pencurian. Nah, sehingga eh, tujuan dari hukum potong tangan ini adalah efek jera itu. Efek jera meminimalisir angka pencurian, bukan dalam artian khilafah ini ditentang, tetapi bagaimana tujuan dari sistem ini akan bisa diterapkan dan dapat mencapai cita-cita Pancasila, yaitu keteraturan, kedamaian. Nah, seperti dalam dua hal ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, ketika khilafah dengan sistem seperti ini diterapkan di zaman modern, bukan dalam artian khilafah secara mutlak, tetapi bagaimana kita bisa mengadopsi tujuan-tujuan khilafah yang akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For all the panels, if audience wants to ask any question, so I give it to you a chance to ask for the panels. So I will see the chat room, but I think there is no message to us. So now I'll give opportunity to the audience to ask. Silakan mau tanya, kalau ada yang mau bertanya dari kalangan mahasiswa atau kemudian audiens sekalian yang ingin bertanya kepada kelima panel pada conference ini, pada room ini, room 7, sesi kelima, terus kemudian panel ke-47 dan room 7 yang berkaitan dengan tema besar kita tentang pemikiran ulang mengenai usaha untuk mencegah radikalisme dan juga ekstremisme. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, saya persilahkan. Bisa raise hand atau kemudian bisa langsung disampaikan, silakan. Oke, kalau belum ada mungkin kita saling diskusi dulu panels untuk memicu pertanyaan dari kawan-kawan yang memang hadir pada saat ini. Saya melihat gini, ketika Pak Ahmad Riyad bicara bagaimana kemudian khilafah itu harus dilihat dari sisi positifnya, bahwa masyarakat itu kemudian harus juga bisa menerima khilafah sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, cuma kan seringkali ada sisi kontra yang kemudian muncul. Nah, itu gimana kira-kira untuk bisa menjembatani bagaimana isu khilafah itu bisa disikapi secara positif. Mungkin bisa dikomentari Pak Ahmad Riyad, silakan. Terima kasih Pak Reza atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa, kalau yang lain bisa menambahkan. Ketika khilafah, yang esensi khilafah tadi diterapkan di Indonesia dengan harapan tujuan-tujuan khilafah itu dapat tercapai sesuai dengan ideologi Pancasila, tentu tidak akan terlepas dari negatif. Negatif itu dalam artian karena khilafah ini tidak ada nas qat'i, maka akan memunculkan perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal negatif terkait perbedaan tersebut? Jadi ketika kita mengambil esensinya, artinya tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dasar itu saja yang kita ambil. Nah, mungkin seperti itu, Bapak. Ketika orang menganggap hukum potong tangan itu berasal dari Islam, maka ketika ingin menerapkan hukum potong tangan, jangan dilihat Islamnya, mungkin seperti itu. Tetapi dilihat tujuan akhir dari hukum potong tangan tersebut. Bukan dalam artian hukum potong tangan berasal dari Islam, bukan dalam artian seperti itu. Tapi bagaimana
efektivitas dari hukum potong tangan ini berkontribusi dalam menekan kasus pencurian. Nah, ketika efek negatif, dampak positif ini diterima, ketika dampak positif ini sudah terbukti, maka menurut saya dengan mudah orang akan mudah menerima bagaimana prinsip-prinsip khilafah itu dapat diterapkan ketika orang yakin bahwasanya memang hukum potong tangan itu sangat memberi efek yang baik, maka mudah diterima oleh orang lain. Bukan Islamnya yang kita tampilkan di situ, tetapi efek dampak positif dari hukum potong tangan tersebut. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, Terima kasih. kasih.